Jika di sini tidak kalis atau berair ya, ini berarti tidak bocor. Kalau bocor ini kalis seperti minyak dan di jari ini basah. Ini juga enggak. Di sini enggak bocor. Ya, ini enggak bocor. Di filter ini juga enggak bocor. Ini filter enggak bocor. Untuk pipa pengisian freon ini juga enggak bocor nih, kering. Ya. Dan di sini saya cenderung ke baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya ada job freezer box ya, ini ya di sebelah saya. Oke. Ini di sini freezer box dan kata usernya ini adalah freezer box ya. Tapi ini tidak dingin teman-teman. Oke. Dan setelah saya cek ini ternyata freezer box-nya ini untuk pipa pengisian freonnya ya, ini ya yang saya tunjuk. Ini tidak disegel teman-teman, tapi menggunakan pentil yang untuk mengisi freon ya, seperti ini ya. Dan ini tidak dipotong dan tidak disegel. Ini menggunakan pentil nih, seperti sepeda motor ya teman-teman. Tapi ini mempunyai kelemahan sebenarnya, karena di dalam pentil ini ada karet ya, karet. Dan sifat karet kan jika terkena panas dia semakin padat dan solid, tidak bisa lentur lagi. Dan di kompresornya ini udah pasti saat dia beroperasi atau jalan ini panas, dan ini mengakibatkan bocor. Oke. Untuk lebih jelasnya ini permasalahannya seperti apa, ini bisa disimak videonya sampai habis tentunya. Tapi sebelum itu bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, ini langsung saja teman-teman saksikan untuk kelemahan ya mengisi freon menggunakan pentil dan tidak disegel pada freezer box. Oke, dan ini sudah pasti menyebabkan freezernya ini mengalami kebocoran dan tidak bisa dingin. Oke, simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini untuk unit freezer box-nya ya. Ini bisa dilihat nih. Ini mereknya Sharp. Dan ini untuk template-nya ya. Oke. Dan ini pas saya sudah datang ke sini, ini kondisi freezer box-nya sudah tidak dingin ya, teman-teman ya. Oke. Nih. Ini sudah tidak dingin. Dan di sini juga posisi untuk instalasi pipa freezer box-nya ini sudah pernah diservis nih teman-teman. Ternyata ini bisa dilihat ya. Untuk sambungan-sambungan pipanya ini sudah tidak satu kesatuan, sudah disok ya. Oke. Dan untuk pipa presto ini sudah dilas menggunakan kuningan juga nih. Ya tuh. Untuk filter juga sudah diganti. Dan untuk pipa pengisian freonnya ini juga udah tidak ori pabrik, tentunya ini tidak menggunakan segel, ini menggunakan pentil utuh ya. Oke. Dan sebelum saya melakukan pencarian masalahnya, ini akan saya coba nih tentunya nih. Saya ambil dulu ke kontak. Kontak. Dalam nih teman-teman. Dan
tentunya tang ampere nih ya, tang ampere kita coba hidupkan dan beracuan ke tang ampere. Ini si freezer box-nya bisa terdeteksi oleh tang ampere sebenarnya nih. Nah, ini 0,84 ya ampernya. Oke, kipas jalan bisa dilihat, kipas kondensor jalan ini 0,8, berarti mesin juga jalan ya teman-teman. Oke, setelah itu ini teman-teman langsung ke template. Jika ada template seperti ini juga bisa untuk acuan nih untuk para pemula dan pengguna. Oke, ini teman-teman langsung cari di template yang ada nilai ampernya. Oke, ini di sini nih arus masukan 1,5 ampere. Oke, ini harusnya kalau freezer box normal kondisi dingin ini harus ampernya keluar 1,54 ampere karena ini terisi freon ya teman-teman ya. Oke, sedangkan aktualnya ini di sini 0,8. Nih bisa dilihat, berarti ini sudah dapat dipastikan si freezer box ini mengalami kebocoran ya, karena mesin hidup, blower kondensor hidup, dan ketika saya pegang bodinya nih samping dan belakang nih sini, ini tidak ada hawa hangat atau panas sama sekali ya. Ini sudah dipastikan terjadi kebocoran pada unit freezernya. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Ini dan saya akan langsung mencari masalahnya nih kepada freezer box-nya. Oke, ini saya cabut dulu. Dan saya langsung melakukan pengecekannya. Ya, tadi ketika dihidupkan ampere cuma 0,8, berarti untuk arus listrik ini ke blower kondensor sama mesin ini masih oke ya. Pas saya pegang bodinya nih ke belakang, samping kanan, samping kiri tidak ada hawa hangat dan panas, berarti ini sudah dipastikan terjadi kebocoran ya pada instalasi kulkas ataupun di pemipaan. Oke, saya tekankan lagi, ini berfokus masalahnya pasti ada di pemipaan. Oke, terus teman-teman langsung bisa cek menggunakan tangan kosong nih sebenarnya untuk bagian yang kelihatan di bagian mesin ya, terutama yang ada las-lasannya nih. Oke, nih menggunakan jari, ini pokoknya yang ada las-lasannya ini bisa digunakan menggunakan jari seperti ini. Jika di sini tidak kalis atau berair ya, ini berarti tidak bocor. Kalau bocor ini kalis seperti minyak dan di jari ini basah. Ini juga enggak. Di sini enggak bocor. Ya, ini enggak bocor. Di filter ini juga enggak bocor. Ini filter enggak bocor. Untuk pipa pengisian freon ini juga enggak bocor nih, kering. Ya. Dan di sini saya cenderung ke pipa ini nih.
Walaupun instalasinya ini tidak bocor, tapi ini kondisi freezer box-nya ketika sudah selesai servis ini tidak disegel ya. Artinya disegel ini setelah mengisi freon harusnya ini pipa dipotong di sini di belakang pentil lalu dilas. Tapi aktualnya ini kondisinya seperti ini nih, bisa teman-teman lihat ya. Nih. Ini masih satu kesatuan pentil utuh. Ya, dan ini di dalamnya ada karet nih. Nih. Ini yang keluar angin ya, teman-teman ya, bukan freon. Ini yang keluar angin. Nah. Ini teman-teman bisa lihat. Ini di dalam pentil ada karet ya, karet-karet seperti ini. Dan yang berperan penting sekali adalah karet pentil itu sendiri nih, yang warna putih. Nih. Ntar saya fokuskan. Nah, nih. Ini yang saya tunjuk, ini yang berwarna putih bening. Ini karet nih sebenarnya, teman-teman. Karet yang menekan ke dalam pentilnya. Nih, saya akan kasih contoh detail. Ini sama nih pentil ya. Ini saya akan mulakan alat peraganya ini saja. Nih, ini di dalamnya seperti ini ya, tuh. Seperti ini. Terus kita buka. Nah, di dalamnya pentil seperti ini. Dan ini yang saya tunjuk, saya ulangi lagi, ini karet nih teman-teman, yang putih bening nih. Ini tujuannya karet untuk menekan antara pertemuan besi-besi di dalam seperti ini ya, sehingga freon tidak keluar teman-teman dan terperangkap di dalam pipa atau kompresornya. Tapi ini juga ada kelemahannya nih sebenarnya teman-teman. Sebenarnya ini diperuntukkan untuk flushing dan tes press saja, tidak untuk penyegelan freon ya. Karena apa? Ini mesin kalau sudah beroperasi ini mesin panas nih, udah pasti mesin panas. Lalu yang namanya panas ini kan bahannya konduktor nih, bisa menyalurkan panas ini. Ini pasti panas nih pas nanti mesin beroperasi. Ini panasnya menjalar ke sini terus. Dan nanti si karetnya ini yang tadinya lentur ya teman-teman, ini menjadi padat. Dan di sela-sela pentilnya yang di dalam nanti pasti ada gap ini. Nah, gap itu yang menyebabkan freon ini keluar secara perlahan ya, sampai dia ini benar-benar habis. Ini yang mengakibatkan freezer atau freezer box-nya ini menjadi tidak dingin, teman-teman. Jadi yang saya tekankan di video kali ini, kalau mengisi freon kulkas atau freezer box ya, jangan menggunakan satu kesatuan pentil seperti ini. Harusnya ini dipotong di belakang pentil lalu disegel menggunakan las ya. Untuk lebih jelasnya itu ada di video-video saya sebelumnya tuh. Kalau ngisi-ngisi freon pasti pipanya dipotong lalu disegel. Oke. Ini sebenarnya ada kelebihannya jika mau isi-isi ulang freon ini praktis ya sebenarnya. Tapi kalau untuk jangka waktu yang lama ini tidak saya sarankan. Alasannya seperti yang ada di dalam video ya, karena ini ketika mesin atau kompresor jalan ini pipa kan sifatnya konduktor, bisa mengantarkan panas. Dan seal pentilnya ini yang karet beningnya nanti tidak jadi lentur lagi, sehingga di dalam pentilnya ini ada gap.
Jadi si freon ini keluar melalui celah-celah karet yang sudah mengeras nih sampai habis, dan freon atau freezer kulkasnya ini tidak dingin. Oke, semoga bisa dipahami ya. Mungkin begitu saja video kali ini untuk penyebab kenapa freezer box ini tidak dingin ya. Dan setelah saya cek ternyata masalahnya ada di pipa pengisian freonnya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.